Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul The Secret Life of the Pet. Film ini dirilis pada tahun 2016. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan keindahan kota New York. Di sana ada seekor anjing kecil yang bernama Max. Pergi bersepeda mengelilingi taman bersama pemiliknya yang bernama Katie. Scene lalu memberitahu bagaimana perjumpaan awal mereka. Saat itu Katie menemukan Max saat masih kecil. Sejak itu kehidupan Max jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena rasa sayang Katie pada Max sangat besar, akhirnya mereka menjadi sangat dekat. Hal yang paling dibenci Max adalah saat Katie berangkat kerja. Namun ia tetap setia menunggu Katie pulang. But it never works. Oh, I miss her so much. Di tempat lain ada hewan peliharaan yang juga ditinggal oleh majikannya. Salah satunya adalah Jet. Karena bertetangga dengan Max, dia pun mulai mengajak Max mengobrol. Selain itu juga masih ada Clue, Peppy, Mel, Sweepy, Chino, dan masih banyak lagi hewan peliharaan di apartemen itu. Hewan-hewan yang ditinggal sendiri ini mengisi hari-hari mereka dengan bermain di dalam rumah dan juga menahan godaan dari makanan-makanan enak. Kemudian Max dikunjungi oleh Clue, Buddy, Sweepy, dan Mel. Buddy menemukan bola hijau milik Max yang hilang langsung memainkannya. Hey guys. Oh, hey Norman. Buddy. There you are. This is the ball. Singkat cerita, saat malam tiba, Max merasa senang karena sebentar lagi Katie akan pulang dan bisa bermain bersamanya. Tapi harapan Max pupus saat melihat Katie membawa anjing lain yang lebih besar darinya yang bernama Duke. Max sama sekali tidak menyukai kehadiran Duke. Namun setelah Katie bercerita tentang kehidupan Duke yang terlantar seperti Max dulu, akhirnya Max bisa sedikit luluh. Hingga saat waktu akan tidur, Duke ingin Max bergantian menggunakan tempat tidur. Namun tentu saja Max tidak mau. Hal itu membuat Duke memaksa Max hingga menindih tubuhnya. Max lalu mengadukan kelakuan Duke pada Katie dan menyuruhnya mengusir Duke dari rumah. Ternyata perkataan Max itu didengar oleh Duke. Hal itu membuat Duke marah dan memojokkan Max hingga membuatnya ketakutan. Tak bisa berbuat apa-apa, Max akhirnya hanya bisa nurut. Keesokan paginya, Max pergi dari apartemen untuk menemui Clue. Di sana Max curhat untuk mengatasi semua masalahnya. Clue lalu menyuruh Max untuk berlaku seperti anjing alfa saja. Max lalu menyanggupi saran dari Clue. Tapi saat kembali ke apartemen, dia masih saja ketakutan dan tidak mau ditinggal oleh Katie. Saat Max ditinggal bersama Duke di rumah, Max berusaha untuk jujur dengan perlakuan tidak menyenangkan dari Duke. Namun tiba-tiba Max dibuat takut karena Duke mendekatinya dengan wajah yang menyeramkan. Ternyata Duke hanya ingin mengejar hamster bernama Norman yang muncul dari lubang. Di sana Duke tidak sengaja menyenggol vas bunga kesayangan Katie. Melihat hal itu, Max selalu mengambil kesempatan untuk membuat kekacauan lebih banyak lagi agar nantinya Duke yang disalahkan. Karena Katie pasti tidak akan menyangka jika Max yang melakukan semua ini. Merasa hal itu akan mengacaukan dirinya, Duke akhirnya tunduk pada Max. Now sit. Lay down. Beberapa saat kemudian Max dan hewan peliharaan lainnya diajak jalan-jalan oleh Dog Walker. Mereka diajak ke taman untuk bermain. Karena sekarang Duke sudah dalam kendali Max, ia lalu mengerjai Duke dengan menyuruhnya mengambil tongkat di balik semak-semak. Duke yang kesal lalu memanggil Max untuk menghampirinya. Namun saat Max datang, Duke malah menarik Max keluar dari taman dan membawanya pergi jauh. Lalu ia melemparkan Max ke tempat sampah. Saat Duke akan meninggalkan Max, mereka malah bertemu dengan dua kucing liar. Duke yang sepertinya kenal dengan mereka, para kucing itu lalu menghampiri Duke dan mengambil kalungnya. Merasa kesal, Duke lalu mengajak mereka untuk bertarung. Tapi ia berubah pikiran saat dua kucing itu memanggil teman-temannya yang lain. Hal itu membuat Duke kabur dan meninggalkan Max sendirian. Max yang hanya seekor anjing kecil mendapatkan beberapa serangan dari para kucing di sana, hingga kalungnya juga ikut diambil.
Duke yang sudah kabur lalu balik lagi dan mengajak Max untuk ikut bersamanya, sebab ada petugas hewan yang mengejar mereka. Karena terjebak, mereka pun ditangkap dan dibawa pergi. Duke hanya bisa diam ketakutan, memikirkan jika ia harus kembali lagi ke penangkaran. Di tempat lain, Gidget yang sedang asik menonton tiba-tiba mendengar suara anjing di luar. Dia kira itu adalah Max, tapi ternyata hanya Mel dan Buddy. Gidget lalu bertanya pada mereka di mana Max sekarang, tapi mereka tidak tahu. Gidget yang merasa Max dalam keadaan bahaya saat ini langsung pergi untuk mencarinya. Kembali pada Max, di tengah jalan mobil petugas hewan dihentikan oleh seekor kelinci yang bernama Snowball. Saat dihampiri petugas, ia langsung menyerang petugas itu. Setelah itu terlihat juga anak buahnya, yaitu Kadal dan Babi. Mereka bekerja sama untuk merebut mobil van itu dengan cara menyerang para petugas. Setelah berhasil, mereka membawa mobil itu pergi. Snowball sendiri masuk ke dalam box untuk melepaskan anjing yang bernama Reaper. Mobil yang dibawa oleh para hewan itu berakhir dengan menabrak tembok. Setelah berhasil membebaskan teman-temannya, Snowball yang akan pergi dimintai tolong oleh Max. Namun Snowball menolak, karena Max dan Duke adalah hewan peliharaan. Lalu Max pura-pura jika dirinya dan Duke adalah hewan liar dan sangat membenci manusia. What are y'all waiting for? I'm not playing. Kembali pada Gidget, saat dia bingung harus mencari Max kemana, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Ternyata itu adalah seekor burung elang yang terperangkap di sebuah kandang bernama Tiberias. Setelah terlena dengan kata-kata Tiberias, Gidget dengan sangat senang hati menolong untuk melepas penutup mata elangnya. Take off my hood. Namun Tiberias dengan cepat langsung mengejar Gidget, sampai akhirnya ia terhenti karena kakinya yang masih terikat. Tiberias selalu memohon pada Gidget untuk melepaskannya. Setelah terjadi percakapan yang cukup panjang, akhirnya Gidget melepaskan ikatan kaki Tiberias. Let's do this. Untuk membalas kebaikan Gidget, Tiberias meminta ciri-ciri Max agar ia bisa menemukannya. My owner comes, put on the... Okay, thank you. Sementara Max dan Duke saat ini mereka tengah mengikuti Snowball dan kawan-kawan masuk ke sebuah terowongan. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan ular penjaga. Di sana Snowball memaksa ular-ular itu untuk membiarkan mereka masuk ke suatu tempat yang disebut dengan rumah buangan. Banyak sekali hewan-hewan buangan yang berada di sana. Max dan Duke kemudian disambut dengan baik. Snowball lalu menyuruh mereka untuk bercerita tentang bagaimana mereka membunuh majikannya. And that story bored me to death. Okay, Max. How many people want to know how to kill somebody with a spoon? Got those, Oh! Kembali pada Tiberias, ia saat ini membawa kucing liar yang sempat bertemu dengan Max dan Duke. Setelah diancam oleh Tiberias, kucing liar itu lalu memuntahkan kalung milik Max. Melihat hal tersebut, Gidget lalu memukul kucing itu sampai mengatakan di mana Max sekarang. Karena terpojok dan terus dipukuli, kucing itu lalu mengatakan jika saat ini Max berada di selokan. Kembali pada Max, Snowball yang mendengar cerita dari Max dan Duke terlihat sangat senang. Tapi sebelum mereka berdua bergabung, mereka harus melakukan sebuah persyaratan, yaitu dengan menerima gigitan dari ular besar bernama Weaver. Karena ketakutan, Max dan Duke terus memberikan alasan, sampai binatang lain memaksa agar Max segera menerima gigitan Weaver. Tak lama kemudian datanglah kucing-kucing liar dan mengungkap jika Max dan Duke adalah hewan peliharaan. Hal itu membuat Snowball marah karena merasa sudah dibohongi dan membuat hewan-hewan lain langsung menyerang mereka. Untungnya Duke bisa memanfaatkan Weaver untuk menyerang hewan lainnya, lalu melemparkan Weaver sehingga tertimpa batu di sana. Setelah itu mereka berlari melalui terowongan yang cukup kecil. Pelarian mereka sempat terhenti karena adanya sumur di depan mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Duke melempar Max dan dirinya sendiri untuk terjun dan terhanyut air. Hold my breath. Sementara di apartemen, Gidget memanggil hewan-hewan lain untuk membantunya mencari Max.
Di saat hewan lain ketakutan, Clue terus meyakinkan teman-temannya untuk menolong Max. Well, I don't care. I love him. Wait, we're talking about who saved him. Yeah, let's go save Max. Sedangkan di terowongan, Max dan Duke yang terhanyut air deras akhirnya terlempar ke sungai New York. Melihat ada kapal feri, mereka berusaha naik ke kapal itu. Namun sayangnya kapal itu menuju Brooklyn dan terus menjauhi rumah mereka. They're going to Brooklyn. Death is coming to Brooklyn. And the Cottontail. Di tempat lain, Gidget dan kawan-kawan pergi dan masuk ke ruang pesta hewan peliharaan. Di sana mereka bertemu dengan Pops dan meminta petunjuk serta pertolongannya. Pops yang ternyata suka dengan Clue akhirnya mau menolong mereka. This is my city. I'll find your friend. Dude, I'm a cat. Well, nobody's perfect. Di saat Max dan Duke kelaparan serta tidak tahu caranya untuk pulang, No. Gidget dan kawan-kawan saat ini sedang berusaha menolong dengan arahan Pops. Mereka melakukan berbagai cara untuk bisa sampai ke selokan, mulai dari menggunakan lift, melewati papan iklan besar, meminta bantuan para burung dara, dan masih banyak lagi hal yang mereka lakukan agar dapat menemui Max. Sementara di Brooklyn, Max dan Duke mencium sesuatu yang sangat lezat. Setelah mereka telusuri, ternyata itu adalah pabrik sosis. Tanpa basa-basi, mereka langsung masuk ke pabrik itu dan memakan semua sosis yang sedang dikemas. Mereka merasa sangat bahagia hanya dengan memakan sosis-sosis yang ada di sekitar mereka. Netzel. Setelah kekenyangan, mereka pun terlihat sedang mengobrol. Di sana Duke menceritakan tentang majikannya dulu. Waktu itu hidupnya sangat menyenangkan. Duke diadopsi dari toko hewan dan mendapatkan pengalaman hidup menyenangkan bersama majikannya. Tetapi karena kesalahannya sendiri yang bermain terlalu jauh, membuat Duke berakhir di penangkaran hewan. Hal itu membuat dirinya tidak bisa lagi bertemu dengan majikannya dulu. Mendengar hal tersebut, Max langsung menyuruh Duke untuk pulang saja ke rumah majikannya. Awalnya Duke tidak yakin dengan ide itu, tapi akhirnya ia setuju dengan ide Max. Namun saat mereka akan pergi, beberapa petugas hewan datang untuk menangkap mereka. Kembali pada Gidget, mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang. Akhirnya mereka sampai di selokan. Di sana mereka melihat Snowball yang sedang membuat rencana balas dendam atas kematian Weaver. Awalnya mereka pergi begitu saja saat melihat Max tidak ada. Namun saat Gidget mendengar Snowball akan membunuh Max, ia pun kembali lagi dan langsung marah-marah. Hal itu membuat aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mereka terus dikejar oleh hewan-hewan liar itu. Tapi untungnya mereka berhasil meloloskan diri, kecuali Norman si hamster. Oh, yes, tiny dog. Uh-oh. Sedangkan Duke dan Max yang berhasil lolos dari petugas hewan akhirnya sampai di rumah majikan Duke. Namun saat sampai di sana, terlihat seekor kucing di depan rumah itu. Kucing tersebut mengatakan jika majikan Duke sudah lama meninggal dan rumah itu telah dibeli oleh majikannya. Tak lama kemudian pemilik rumah baru itu pun tiba. Duke yang masih belum terima berusaha mengusir mereka. Max berusaha memperingatkan Duke untuk pergi karena situasi tersebut sedikit berbahaya. Terlihat juga sang pemilik rumah yang sepertinya menelepon petugas hewan, namun Duke terus menolak dengan kasar. Max yang kesal dengan perlakuan kasar Duke akhirnya pergi, tapi tanpa diduga Max langsung ditangkap dari belakang. Duke yang melihat hal itu langsung menolong Max, yang akhirnya malah membuat dirinya tertangkap. Max yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa melihat Duke dibawa pergi. Tapi Max kemudian berusaha untuk mengejar mobil tersebut, hingga akhirnya ia bertemu dengan Snowball dan kawan-kawan. Snowball yang sedang mencari Max langsung mengejarnya, dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Sampai ia tidak sadar jika teman-teman Snowball ikut dibawa oleh para petugas hewan. Memiliki tujuan yang sama, Snowball mengajak Max untuk bekerja sama. Mereka kemudian mencuri bis untuk mengejar teman-temannya sampai membuat kekacauan di jalan dan menjatuhkan mobil van dari jembatan. Akibat dari kecelakaan itu, Max membawa Snowball yang pingsan keluar, tapi dirinya malah dikepung oleh gengnya Snowball yang mengira Max akan memakan bos mereka.
Max yang panik meminta Snowball untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Tapi Snowball malah mengoceh sembarangan dan kembali tidak sadar. Hal itu membuat Max semakin dikepung oleh anak buah Snowball. Di saat Max tidak ada harapan, datanglah Gadget dan kawan-kawan menyerang geng Snowball. Di sana Gadget menghabisi anak buah Snowball satu persatu. Hingga akhirnya Gadget bisa memenangkan pertarungan itu. Go, Max! Setelah itu Max lalu pergi untuk menolong Duke yang masih terperangkap dalam mobil van. Di sana Max berusaha mengambil kunci. Tapi mobil tersebut malah jatuh ke dalam sungai dan membuat kunci itu terbawa air. Tanpa kunci, Max dan Duke bersama-sama berjuang membuka kurungan itu. Saat mereka sudah semakin tenggelam, Snowball pun datang dan memberikan kunci itu pada Max. Dengan waktu yang sangat mepet, mereka berhasil keluar dan mencapai daratan. Di sana Max yang terengah-engah menanyakan keadaan Duke. Duke merasa sangat senang karena Max mau menolongnya. I feel heroic and handsome. Tak lama kemudian, Bobby datang dengan sebuah taksi untuk menjemput mereka semua. Mereka pun mengantarkan Max kembali ke apartemen. Sebelum masuk ke apartemen, Max berterima kasih pada Gadget yang sudah berusaha keras menolongnya. Hal itu lantas membuatnya semakin dekat dan pacaran. If you ever wanna... okay, where we are. Bye, Max. Sementara Snowball dan kawan-kawan awalnya mereka mau kembali pada rencana utama mereka, tapi tidak jadi karena hewan-hewan lain langsung kabur ketika melihat seorang perempuan bernama Molly. Melihat Snowball yang lucu, Molly langsung menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Sekarang semua hewan peliharaan sudah kembali pulang dan menyambut majikan mereka masing-masing, termasuk dengan Max dan Duke. Mereka pun sangat senang saat menyambut Katie pulang. Meskipun saat ini rumah Katie terlihat sangat berantakan, mereka akhirnya bisa hidup bersama dan rukun. Welcome home, Duke. Thanks, Max. Di akhir film terlihat Buddy dan Mel memakai baju kostum ke sebuah acara party para hewan. Namun di tengah pesta mereka harus berhenti dan bersembunyi karena pemilik rumah sudah pulang. Dengan suasana tenang anjing itu pun menyambut tuannya. Namun semuanya itu menjadi kacau saat si babi terjatuh yang membuat pemilik rumah terkejut. Melalui film ini kita bisa belajar untuk menjaga teman, saudara atau siapapun yang ada di sekitar kita. Bahkan tanpa kita ketahui mungkin saja suatu hari nanti musuh kita lah yang akan menolong saat kita membutuhkan bantuan. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.